Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang teks eksposisi. Di sini akan ada pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Itu yang dimaksud dengan teks eksposisi. Nah, tujuan adanya teks eksposisi atau tujuan dibuatnya teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama berisi tentang teksnya, yaitu singkat dan padat. Kedua, gaya informasi yang mengajak atau persuasif, menyampaikan teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya, artinya hanya memberikan informasi walaupun mengajak tapi tidak mempengaruhi si pembaca untuk ikut ataupun memaksanya. Terus selanjutnya ciri-cirinya adalah teks eksposisi bersifat objektif dan netral, berarti secara pendapat sendiri tanpa pengaruh dari siapapun. Baru setelah itu penjelasannya disertai data-data yang akurat. Fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi, artinya informasi yang disampaikan itu harus jelas, akurat, dan terpercaya. Baru terakhir, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini ciri-ciri teks eksposisi. Kita masuk ke struktur teks eksposisi. Di sini ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum atau tesis. Yang kedua, argumentasi atau alasan. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau simpulan. Bagian struktur dari pernyataan umum atau tesis, bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu, karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Artinya, pernyataan umum di sini bagian awal dari seseorang yang memberikan pendapat mengenai suatu informasi. Seperti itu. Nah, yang kedua ada argumentasi atau alasan. Bagian dari eksposisi argumen atau alasan, panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian, kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut ke dalam paragraf-paragrafnya. Artinya, setelah kalian mengemukakan pendapat atau para ahli memberikan pendapat mengenai sesuatu hal, kalian harus melengkapi dengan alasan. Artinya, pada saat kalian memberikan sebuah informasi, jangan hanya asal, berarti ada alasan tertentu yang kalian bisa memberikan sebuah pendapat. Jadi, pada saat kalian memberikan pendapat, tidak boleh hanya asal berbicara, tapi kalian juga harus tahu alasannya mengapa, atau fakta-fakta yang terdapat dari pendapat kalian itu apa. Nah, itu yang dimaksud dengan argumentasi atau alasan. Dan yang terakhir, bagian struktur ada penegasan ulang pendapat atau simpulan. Ini pengulangannya berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyai artinya. Di bagian penegasan ulang pendapat ini artinya bersifat opsional, bisa ada bisa tidak ada. Yang penting bagian pernyataan umum dan argumentasi harus terdapat di bagian awal. Jadi pas kesimpulan itu bisa ada bisa tidak, ya, seperti itu. Itu untuk struktur. Nah, kalau kaidah sudah jelas ya, bahwa kaidah itu adalah ketentuan bahasa yang dipakai dari sebuah teks. Nah, di dalam teks eksposisi yang pertama menggunakan pronomina atau kata ganti. Kata dasarnya adalah nomina. Nomina itu adalah kata benda. Nah, kalau di sini ada pronomina yang dimaksud dengan kata ganti. Di sini ada 2, ada pronomina persona, kata ganti orang,
Misalkan di sini ada personanya tunggal, kata ganti personanya. Contohnya seperti ia, dia, Anda, kamu, aku, saudaranya, mu, ku, si, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud atau yang contohnya dari persona tunggal, pronomina persona tunggal, ya. Terus ada juga di sini ada selain persona tunggal ada juga persona jamak. Seperti kata kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan pronomina persona. Ada dua ya, persona tunggal dan persona jamak. Nah, pronomina di sini juga ada pronomina non persona. Kata ganti bukan orang. Nah, seperti pronomina penunjuk. Contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sana. Nah, itu yang dimaksud dengan pronomina penunjuk. Dan yang kedua ada pronomina penanya. Contohnya seperti apa, mana, dan siapa. Nah, dalam teks eksposisi menggunakan pronomina atau kata ganti. Di sini ada pronomina persona dan pronomina non persona. Oke. Itu untuk yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Yang kedua ada nomina dan verba. Nomina artinya kata benda. Nomina dasar contohnya seperti gambar, meja, rumah, pisau. Nah, di sini juga ada nomina turunan, contohnya seperti perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Dan kedua ada verba atau kata kerja, merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Nah, dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Kata kerja berarti sesuatu hal yang sedang dikerjakan ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin verb, nah dalam bahasa Indonesia artinya verba, itu kata kerja. Nah, selanjutnya ada konjungsi. Di setiap teks pasti ada konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Ya, bisa antar kalimat maupun di intra kalimat. Di sini ada juga kata kenyataannya, kemudian lebih lanjut dan lain sebagainya. Itu contoh dari konjungsi. Nah, itu saja mungkin untuk materi teks eksposisi. Apabila kalian kurang paham, silakan dibaca lagi handoutnya atau kalian bisa mencari materi di media yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.